Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dewi Hindiani, NIM 2018 512273 dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang senyawa poliketidah, metode ekstraksi, metode identifikasi. Di sini ada pengertian poliketida. Poliketida sendiri itu berasal dari kata poli yang berarti banyak dan ketida yang menunjukkan adanya ketida. Hal ini dikarenakan suatu poliketida ditandai dengan dimilikinya pola berulang suatu ketida dalam rangkaian strukturnya. Poliketida itu juga merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung gugus karbonil dan gugus metilen yang tersusun secara selang-seling atau beta-poliketon. Walaupun sebagian besar poliketida diproduksi oleh mikroba, poliketida dan turunannya juga ditemukan di makhluk hidup lainnya, seperti dalam tumbuhan, serangga, moluska, spons, alga, lumut kerak, dan krinoid. Di sini ada biosintesis poliketida. Biosintesis poliketida dimulai dengan terjadinya reaksi kondensasi sebuah unit starter atau asetil CoA atau propionil CoA dengan sebuah unit penyambung, pada umumnya malonil CoA atau metil malonil CoA, dilanjutkan dengan reaksi dekarboksilasi unit penyambung. Kondensasi dekarboksilatif berulang menghasilkan pemanjangan rantai karbon poliketida dan modifikasi tambahan seperti ketoreduksi, dehidratasi, dan enoil reduksi juga dapat terjadi. Kemudian ada pengelompokan poliketida. Yang pertama, turunan asil fluoroglucinol. Fluoroglucinol sendiri itu merupakan metabolit sekunder yang terjadi secara alami pada spesies tanaman tertentu. Dapat juga diproduksi oleh organisme yang bukan tanaman seperti ganggang coklat atau bakteri. Pada Pseudomonas fluorescens, biosintesis fluoroglucinol dilakukan dengan sintesis poliketida tipe 3. Sintesis dimulai dengan kondensasi 3-malonil CoA. Kemudian dekarboksilasi diikuti oleh siklisasi produk 3,5-diketoheptane dioat yang diaktifkan sehingga menghasilkan pembentukan fluoroglucinol. Asil fluoroglucinol terbentuk pada kondensasi Claisen. Terjadi reaksi antara gugus metilen dan gugus karboksilat pada molekul poliasetil. Yang kedua ada turunan kromon. Kromon adalah turunan benzopiranon dengan gugus ketotersubstitusi pada cincin piran. Kromon merupakan isomer dari kumarin. Kromon mengandung cincin Y-piron terutama sebagai turunan 5-hidroksi-2-metilkromon atau suatu benzopiranon. Kromon juga merupakan turunan dari fenilpronoid. Yang ketiga ada turunan benzoquinon. Benzoquinon itu yaitu fumigatin hidroksimetil P-benzoquinon atau P-benzoquimon lain telah banyak diisolasi dari fungi. Yang kedua sanorelin.
pigmen kuning Sannorella spirotricha atau Ascemycetes. Yang ketiga ada sitrinin, metabolit jamur berkhasiat antibiotik. Juga dapat diisolasi dari tumbuhan tinggi Crotalaria uripata. Yang keempat ada fusin, diisolasi Oidiodendron fusum atom C5 dari asam mevalonat. Yang kelima, P-benzoquinone dan turunannya terdapat Arthropoda, Myliapoda, dan Insecta, mungkin sebagai substansi pertahanan. Yang keempat ada turunan naftaquinone. Jalur poliketida membentuk inti naftaquinone dan benzoquinone banyak terdapat dalam mikroorganisme dan kurang pada tumbuhan tinggi lewat jalur lain. Binaftil dan 3,9-dihidroksiperilenna 3,10-quinone dalam Daldinia konsentrisa lewat jalur 1,8-dihidronaftalena secara oksidatif. Naftaquinone lain dalam fungi, Heptaketidan atau Mafanisin, Octaketida atau Erythrostaminon. Yang kelima ada turunan anthraquinone. Turunan anthraquinone itu merupakan metabolit sekunder dengan struktur tersiklik dengan 2 cincin aromatis di samping dengan struktur siklik di tengah mengandung adanya diketon. Adanya struktur aromatis dan diketon menunjukkan bahwa struktur anthraquinone mengikuti jalur biosintesis poliketida. Anthraquinone merupakan hasil siklisasi dari ester poliketo C16, hasil kondensasi asetil CoA dengan 7-malonyl CoA yang dilanjutkan dengan siklisasi mengikuti mekanisme reaksi aldol. Anthraquinone kebanyakan terdapat pada jamur. Contoh senyawa yang dibiosintesis dari anthraquinone antara lain endokokrin, hiperisin, karkarosida, dan senosida. Kemudian ada sumber-sumber poliketida. Poliketida banyak dimanfaatkan sebagai obat-obatan karena dapat diisolasi dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Poliketida dapat diisolasi dari mikroba, jamur Aspergillus terreus, tomat, jagung, dan invertebrat yang jumlahnya cukup besar. Poliketida adalah keluarga besar metabolit sekunder dengan struktur yang beragam dan aktivitas biologis. Ini adalah rantai karbon poliketida. Ada tipe 1, 2, dan 3. Biosintesis poliketida dikatalisis oleh enzim yang disebut poliketid sintase atau PKS. Rantai karbon dari poliketida dibentuk melalui kondensasi dekarboksilatif bertahap unit asil tioester menggunakan kelompok terkoordinasi PKS domain. Gen yang mengkode PKS biasanya bergerombol dengan unsur-unsur tambahan dan peraturannya pada genom dan produknya diklasifikasikan ke dalam tipe 1, 2, dan 3 tergantung pada organisasi domainnya. Di sini ada kegunaan senyawa-senyawa poliketida, yaitu yang pertama sebagai antibiotik. Golongan yang sering dimanfaatkan di antaranya golongan makrolida,
yang termasuk itu eritromisin, azitromisin, klaritromisin, roksitromisin. Kemudian ada golongan ketolida, contohnya telitromisin. Kemudian golongan tetrasiklin, contohnya doksisiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin. Kedua, sebagai obat kolesterol. Misalnya senyawa lovastatin. Kemudian ada sebagai anti jamur, yaitu senyawa amphoterisin. Yang keempat, sebagai obat anti kanker, misalnya senyawa epotilon. Di sini ada ciri struktur poliketida. Ciri-cirinya yaitu strukturnya tersusun dari rantai karbon dengan kelipatan 2 sehingga disebut C2 karena berasal dari starting material asetat NCH3COOH CH2CON. Yang kedua, kadang membentuk cincin benzen aromatis. Ketiga, jika cincin benzen biasanya mengandung lebih dari satu gugus hidroksil atau alkosi, maka gugus-gugus tersebut akan berposisi meta satu sama lain. Yang keempat, rantai panjangnya kadang mengalami siklisasi. Yang kelima, semakin panjang rantai karbon, maka semakin larut dalam pelarut nonpolar. Namun, semakin banyak gugus hidroksil, maka kelarutan makin tinggi pada pelarut polar. Yang keenam, diproduksi oleh hampir semua makhluk hidup dari makhluk tingkah rendah, bakteri, alga, jamur, tumbuhan, dan mamalia hingga manusia. Secara garis besar, pembentukan poliketida berlangsung melalui berbagai tahap reaksi, yaitu yang pertama, pembentukan rantai karbon poliasetil. Pembentukan rantai poliasetil, suatu produk menengah yang berupa rantai karbon linier, polybeta-keton, ini terjadi melalui suatu reaksi kondensasi Claisen antara unit pemula atau asetil KOA dan unit perluasan malonil KOA. Pembentukan rantai poliasetil terjadi dengan bantuan enzim poliketida sintase. Setelah terbentuk rantai diketida, terjadi reaksi perpanjangan rantai dengan adanya penambahan gugus asetil yang berasal dari malonil KOA. Reaksi perpanjangan ini sangat ditentukan oleh enzim asiltransferase. Enzim tersebut berfungsi untuk memudahkan gugus asil dari malonil KOA ke enzim poliketida sintase agar enzim tersebut hanya melakukan siklus kondensasi. Yang kedua ada kondensasi dan siklisasi atau aromatisasi molekul. Karena sifatnya yang sangat reaktif, poliasetil tersebut mampu melakukan reaksi-reaksi tertentu, di antaranya yang pertama kondensasi intramolekuler. Itu ada dua jenis, kondensasi aldol dan kondensasi Claisen. Pada kondensasi aldol, terjadi reaksi antara gugus metilen dengan gugus karbonil dari poliasetil membentuk suatu turunan asam orselinat dan turunan antraquinon. Yang kedua, kondensasi Claisen. Pada kondensasi Claisen ini terjadi reaksi antara gugus metilen dan gugus karboksilat pada molekul poliasetil. Kondensasi ini menghasilkan poliketida turunan asil fluoroglucinol. Kemudian siklisasi. Siklisasi juga terbagi menjadi dua, laktonisasi dan eterifikasi.
Pada reaksi laktonisasi, terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan gugus karboksil dari poliasetil membentuk suatu lakton atau ester siklik. Gugus hidroksil dari poliasetil dihasilkan ketika gugus karbonil pada poliasetil bertautomer menjadi bentuk enolnya. Reaksi ini menghasilkan senyawa turunan alfa-piron. Kemudian yang eterifikasi. Pada reaksi eterifikasi terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan gugus karbonil dari poliasetil membentuk ester siklik. Reaksi ini menghasilkan senyawa turunan kromon yaitu turunan Y-piron. Yang ketiga, ada modifikasi sekunder struktur poliketida. Selain mengalami reaksi kondensasi dan siklisasi, rantai poliketida juga mengalami reaksi modifikasi sekunder yang dapat berlangsung baik sebelum maupun sesudah reaksi siklisasi. Reaksi modifikasi sekunder rantai poliketida dapat terjadi melalui yang pertama, reaksi reduksi. Reaksi reduksi biasanya terjadi pada gugus karbonil dengan menghasilkan gugus hidroksil. Modifikasi reduksi dapat terjadi dengan adanya NADH. Yang kedua, oksidasi. Biasanya terjadi pada gugus metilen menghasilkan gugus hidroksil. Yang ketiga, alkilasi. Alkilasi terjadi pada gugus metilen dengan menghasilkan cabang metil. Kemudian yang keempat, biosintesis poliketida model sistem multi-enzim. Enzim utama dalam biosintesis poliketida adalah poliketida sintase atau yang lebih dikenal sebagai polyketed sintase. PKS juga memiliki beberapa tipe, yaitu tipe 1, 2, dan 3. PKS tipe I pada mamalia di mana satu molekul enzim besar dengan berbagai aktivitas di dalamnya. PKS tipe 2 pada mikroba dan tanaman di mana aktivitas-aktivitas enzim dikandung oleh enzim-enzim yang berbeda, meskipun masih membentuk suatu klaster. PKS tipe biasanya merupakan protein kecil dengan hanya mempunyai aktivitas kondensasi dan siklisasi. Di sini ada metode ekstraksi poliketida. Pada umumnya, senyawa poliketida bersifat nonpolar, sehingga dapat dipisahkan menggunakan pelarut yang nonpolar seperti N-heksana, kloroform, metilen klorida, dan etil asetat. Pemisahan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan ekstraksi dan metode pemisahan. Misalnya dimulai dengan melakukan maserasi atau perkolasi menggunakan pelarut alkohol atau metanol dan etanol. Ekstrak kasar yang diperoleh selanjutnya dapat dipisahkan menggunakan metode vakum liquid kromatografi dan kromatografi kolom atau kromatografi lapis tipis preparatif. Metode yang lebih modern juga dapat digunakan, misalnya menggunakan HPLC preparatif. Yang kedua ada metode identifikasi. Secara kimiawi beragam strukturnya, maka tidak ada reagen khusus penciri golongan poliketida. Biasanya identifikasi didasarkan pada reaksi gugus fungsional, kemudian diidentifikasi perubahan warna yang terjadi atau pergeseran pada panjang gelombang tertentu. Contohnya, jika bergugus fenolik, maka potensial dikopling dengan senyawa pengkelat sehingga larutan lebih gelap. Sedangkan pencirian fisis dengan menggunakan lampu UV
biasanya akan memberikan pemadaman pada 254 nanometer dan warna tertentu pada 366 nanometer. Jadi tidak terlalu spesifik. Walaupun reagen anilin bisa mengidentifikasi cincin benzen, namun akan bias dengan golongan fenil-propanoid. Untuk identifikasi modern, penggunaan reagen kimiawi destruktif era sekarang sudah dihindari. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.